Halo, saya Oki Stiono. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang IP address, di mana teman-teman sebelumnya sudah belajar mengenai materi tentang komunikasi data dan jaringan komputer. Lalu teman-teman untuk yang sebelumnya di video saya juga sudah membahas tentang materi OSI layer. Nah, untuk materi kali ini kita akan melanjutkan materi yaitu tentang IP address, di mana IP address ini perlu diketahui teman-teman itu ada pada layer ketiga atau network layer pada OSI layer. Jadi teman-teman semua nanti bisa dibaca lebih lanjut mengenai materi tentang OSI pada bagian network layer, perannya seperti apa. Nah, untuk IP address di sini nanti akan saya jelaskan lebih detail, dan nanti juga ada proses perhitungan di mana kita bisa menentukan IP address itu sebagai porsi host atau porsi network atau porsi broadcast atau sebagai subnet mask. Nah, nanti untuk membahas sampai ke sana teman-teman harus belajar terlebih dahulu konsep materi dari IP address tersebut. Nah, kita awali bahwa di dalam IP address ini teman-teman harus memahami struktur IP address itu, di mana teman-teman sudah sering dengar kata IP address, di mana IP address itu dengan ciri-ciri angka misalkan 192.168.10.1 misalkan seperti itu. Nah, nanti teman-teman diharapkan bisa mampu melakukan konversi angka biner 8 bit ya dan angka desimal, di mana teman-teman semua bahwa di dalam IP address itu ya, di dalam prosesnya itu adalah proses di bilangan biner, karena di komputer itu kan hanya mengenal 0 dan 1. Makanya nanti teman-teman juga bisa belajar menghitung dengan bilangan atau angka biner ya, dengan mengkonversikan. Lalu nanti teman-teman juga akan mengklasifikasikan tipe IP address dan mengetahui penggunaannya dalam jaringan tersebut. Nah, kemudian nanti menjelaskan bagaimana IP address dialokasikan. Tadi yang saya sampaikan, nanti IP address itu bisa dialokasikan pada porsi apa. Kemudian selain menentukan IP address dialokasikan, nanti juga teman-teman bisa menentukan ini sebagai porsi network dan nanti ini sebagai porsi host dalam sebuah IP address, sehingga tahu perannya, tahu pembagiannya ya. Dan nanti juga teman-teman pada pertemuan berikutnya atau video saya berikutnya nanti akan juga membahas tentang konsep subnetting dan implementasinya. Nah, lalu yang terakhir nanti juga teman-teman setelah belajar IP address dan subnetting, nantinya bisa dites ya dan diverifikasi dengan pengujian. Nanti bisa menggunakan software simulator seperti Cisco Packet Tracer. Nah, begitu teman-teman semua. Kita akan mulai materinya. Untuk yang pertama adalah IP address. Jadi kita harus pahami dulu apa IP address itu. IP address adalah di sini address global, jadi alamat address yang secara umum unik ya untuk interface pada suatu jaringan. Suatu identitas numerik yang dilabelkan kepada suatu alat seperti komputer, router, printer yang terdapat dalam satu jaringan komputer. Dimana kalau kita terhubung dalam suatu jaringan ya pada menggunakan perangkat seperti komputer tadi atau router, atau nanti mau dengan menggunakan sharing printer, pasti di situ ketika bisa saling terhubung itu pasti ada suatu identitas yang disebut IP tadi ya, di mana IP di sini adalah berjumlah ya, berjumlah sejumlah 32 bit ya. Maksimalnya di dalam sebuah IP itu hanya memiliki 32 bit identifier. Jadi yang dipastikan adalah IP ini hanya memiliki sebatas 32 bit. Di mana untuk mengkodekan nomor jaringan ini nantinya fungsinya 32 bit ini nantinya digunakan untuk membagi mana yang sebagai network traffic dan mana yang sebagai host numbernya. Itu seperti itu. Nah, jadi apa sih nanti peran dari network traffic sama host number tadi untuk mengidentifikasikan suatu jaringan, sehingga nanti kita bisa mengalokasikan ini nanti sebagai misalkan nanti kita untuk menghitung subnet masknya, nanti terus kita juga bisa menghitung
untuk networknya, terus kemudian broadcastnya, dan kita bisa menentukan hostnya juga ya. Nah, di dalam IP address juga tadi selain kita mengenal berupa angka tadi, itu juga ada kelas-kelasnya ya. Jadi tidak asal IP address itu berupa angka-angka yang tidak beraturan, tidak. Jadi di sini ada pembagiannya. Ada yang disebut dengan kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan E. Yang kita bahas di sini adalah untuk pada IP versi 4. Dimana kalau IP address itu ada yang berupa IP versi 6 dan IP versi 4. Yang akan kita bahas di sini adalah khusus pada bagian IPv4 atau versi 4. Ya, dimana nanti yang umumnya eh, dalam penerapan ya eh, dialokasikan ya. Yang bisa dialokasikan itu ya dari kelas A, kelas B, dan kelas C. Untuk multicast dan eksperimental itu biasanya sudah tidak memiliki porsi hostnya ya, itu sudah tidak ada. Nah, address ini nantinya teman-teman bisa lihat ya, nantinya IP address ini dengan pembagian kelas seperti tersebut. Nanti untuk penjelasan lebih lanjutnya nanti akan saya sampaikan. Nah, untuk kelas tadi ya secara lebih rincinya yang dibahas di sini ya, makanya tadi dibagi A, B, C, D, dan E, itu ada nanti porsi network traffic dan host numbernya. Ya, network traffic dan host numbernya di sini dimulai dari kelas A ini network trafficnya dimulai dari nanti network traffic dari rentang ini ya yang sampai dengan 8 bit, terus kemudian kelas B dari rentang sampai 16 bit. Kalau di kelas C network trafficnya di sini 24. Nanti akan saya sampaikan maksud dari itu apa ya. Dan di sini berarti sisanya adalah host numbernya. Nah, dan ini pasti berjumlah 32 ya, itu untuk kelas A, kelas B, dan kelas C. Nah, untuk kelas D dan E karena dia bersifat tadi di sini multicast dan receiver, biasanya itu tidak digunakan ya untuk dalam pengaplikasian di IP address ya. Kita nanti bisa fokus ABC, dan paling di dalam kasus kita yang akan kita bahas nantinya akan berpusat atau fokus pada kelas C saja, itu juga sudah cukup kayak gitu. Yang penting teman-teman nanti bisa untuk memahami konsep dalam menghitung sebuah IP address ya. Nah, oke, teman-teman ya, ini tadi penjabarannya ya yang teman-teman bisa ketahui dari kelas A network ID, sisanya di sini berarti berjumlah 24 adalah milik host ID. Yang kelas B berarti berjumlah sampai dengan 16, di sini sisanya adalah host ID-nya ya. Kemudian di kelas C network ID-nya sejumlah 24, di sisanya 8 adalah host ID-nya untuk kelas C. Nah, itu pembahasannya tadi seperti itu. Nah, lalu di IP address ya, apa sih yang nantinya akan kita bahas atau akan kita lakukan perhitungan, bahwa tadi kan karena kita ngomongnya tentang IP address di layer ketiga yaitu network layer, karena kita berhubungan dengan lalu lintas ya di dalam sebuah jaringan, itu harus melalui alamat berapa gitu kan, tujuannya kemana ya kan. Nah, itu apa berarti yang akan kita bahas dalam IP tersebut, yaitu nantinya kita harus menentukan network address-nya, subnet address-nya ya, host address-nya, subnet mask-nya, sorry. Jadi saya ulangi ya, network address-nya, host address-nya, subnet mask-nya, kemudian nanti kita harus juga menentukan gateway nanti ketika sudah diimplementasikan ya. Gateway-nya itu seumpama adalah seperti pintu gerbangnya ya, gateway-nya itu. Kemudian adalah broadcast-nya. Jadi dari kelima hal ini yang wajib harus teman-teman nanti ketahui bagaimana cara menentukan ini itu ya. Nah, kita awali dulu, kita bahas dulu tentang network ID tadi yang sudah disampaikan sebelumnya, atau network address-nya ya. Di mana network address-nya ini merupakan identitas jaringan atau menunjukkan jaringan tempat komputer itu berada. Jadi identitasnya dalam sebuah IP address itu ditentukan dari networknya ya, network ID-nya ya. Jadi itu hal yang mutlak ya untuk network ID ya. Kemudian host ID
di sini juga bagian IP address yang digunakan untuk menunjukkan workstation, server, router atau semua host atau yang bisa disebut dengan kliennya. Jadi yang ada di porsi host nanti itu yang bisa kita gunakan sebagai IP untuk salah satunya sebagai klien ya, pada nanti kita di komputer kita, di laptop ya, dan lain-lain, termasuk di server dan router yang nanti akan kita setting di sana ya. Nah, kemudian dalam satu jaringan ya, host ID harus unik ya, tidak boleh ada yang sama. Artinya jelas di dalam dalam satu jaringan itu ya, ketika IP host sudah digunakan ya, artinya untuk IP yang lain ya, nanti kalau komputer yang lain sudah tidak boleh menggunakan IP tersebut, jadi tidak boleh ada yang sama. Nah, untuk subnet mask sendiri nanti juga adalah di sini angka 32 bit yang digunakan untuk istilah teknologi informasi yang membedakan net ID-nya dan host ID-nya. Artinya sederhananya kalau kita nanti mau membahas tentang subnet mask itu adalah porsi network di dalam sebuah jaringan. Artinya misalkan saya analogikan, kalau kita misalkan di dalam satu ruangan, satu kelas berisi 50 orang ya, saya dengan teman-teman nanti semua di sini saling mengenal ya, itu adalah dalam satu jaringan yang sama ya. Kalau kita melihat atau kita tengok di kelas depan atau di kelas samping dengan ada dosen dan ada mahasiswanya atau ada kelasnya, kita nggak tahu kelas sebelah dan mahasiswa sebelah itu siapa ya, dan sedang belajar apa atau mata kuliah apa. Nah, itu sudah beda jaringan ya, sudah berbeda subnetnya, sehingga bukan bagian dari kita ya. Nah, cuman kalau di porsinya mereka ya, dengan dosennya dan mahasiswanya itu juga satu jaringan juga. Nah, sehingga nanti itu yang disebut dengan subnet mask. Jadi kita ini berada di dalam satu jaringan yang sama ya, gitu ya. Jadi untuk gambarannya subnet mask seperti itu. Dan subnet mask nanti digunakan untuk mendapatkan network address dan porsi di dalam suatu IP-nya ya, itu nanti bisa kita tentukan. Nah, ini contohnya nanti kalau misalkan kita lihat ada alamat IP ya, misalkan di sini ya, alamat IP sekian-sekian ya, 202.46.249.33 misalkan, dimana nanti memiliki subnet mask 255.255.255.0. Nah, dengan nanti net ID-nya 202.46.249.0. Nah, nanti kita bisa menentukan ini semua. Kenapa kok bisa dikatakan kita bisa menentukan ini? Nanti ada tekniknya, ada cara perhitungannya ya. Nanti kita akan bahas. Yang kemudian ada di sini gateway ya, dimana gateway ini adalah jaringan yang terhubung dengan jaringan yang lain melalui suatu piranti. Makanya tadi saya bilang di dalam sebuah gateway itu saya analogkan seperti pintu gerbang, dimana di sini pintu gerbang ini atau gateway ini melalui suatu piranti. Jadi ketika kita misalkan mau keluar di dalam sebuah jaringan ya, berarti kita harus melewati satu piranti atau perantara ya di dalam perangkat itu. Misalkan kalau saya di sini dengan kelas sebelah kan, karena tadi belum kenal misalkan seperti itu ya, berarti saya harus keluar melalui pintunya ya kan. Nah, pintu itu yang bisa dikatakan adalah sebagai pirantinya tadi, router atau gateway-nya, sehingga nanti untuk bisa berkomunikasi ke jaringan yang lainnya gitu ya, atau ke kelas sebelahnya kayak gitu. Nah, yang selanjutnya untuk dasar materinya tentang IP ini adalah tentang broadcast address, di mana broadcast address di sini adalah alamat yang digunakan sebuah IP untuk mengirim paket ke semua host yang ada pada suatu jaringan. Jadi kalau tadi kita mengenal ada network ID ya, ada host ID ya, kemudian ada broadcast ya. Nah, broadcast inilah yang bertugas untuk mengirim pesan tadinya. Kalau net ID kan sebagai suatu identitasnya dalam jaringan itu. Kalau hostnya tadi adalah sebagai kliennya ya, dianggap kita sebagai ada servernya, workstationnya, PC, laptop dan lain-lain, itu sebagai host ID-nya. Nah, kalau broadcast tadi dia yang berperan sebagai pengirim ya pesan ya.
ke semua host yang ada pada sebuah jaringan tersebut. Ya, berbeda dengan network address, broadcast address tidak diperuntukkan untuk mengirim paket ke jaringan lain. Jadi tugas di broadcast address adalah untuk mengirim ke jaringan itu sendiri. Ya, jadi kalau misalkan kita ada di satu ruangan, satu kelas di sini berisi 50, ya berarti di situ ada satu yang bertindak sebagai broadcast address untuk menyampaikan pesan, misalkan seperti countingnya gitu, ya kan? Nah, itu seperti itu. Ya. Nah, oke. Nah, itu untuk dasar mengenai penjelasan materi tentang IP address. Nanti misalkan ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan melalui forum di grup ya, atau nanti bisa di komen di YouTube di kolom komentar. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi tentang bagaimana sih proses perhitungannya. Tadi yang seperti dibahas bahwa kita tadi sudah membahas ada poin-poin yang harus kita ketahui caranya menentukan network ID, host ID, ya, kemudian broadcast, lalu subnet mask, dan lalu gateway. Ya, mungkin kalau gateway akan saya bahas di pertemuan yang berikutnya ya. Kita bahas cukup di 4 poin dulu ya. Nanti makanya perlu diingat ya, ini saya sediakan sebuah catatan notepad di sini ya, yang yang perlu diingat ya, menentukan apa network ya, kita menentukan network, bagaimana menentukan networknya, terus menentukan host ya, lalu menentukan broadcast ya, ini saya biar tampilannya agak sedikit rapi. Kemudian menentukan subnet mask ya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, jadi teman-teman, untuk pertemuan untuk pembahasan IP address ini poinnya adalah teman-teman harus bisa menentukan keempat hal ini yang tadi sudah saya sampaikan. Network, host, broadcast, subnet mask itu apa saja ya. Nanti tetap saya ulas juga fungsi perannya nanti ketika proses perhitungan pula saya detailkan. Nah, ini ya yang perlu diingat ya. Nah, bagaimana? Nah, kita akan awali di mana IP address tadi saya sudah bilang adalah merupakan angka biner sepanjang 32 bit. Di dalam IP kita mengenalnya 192.168.10.1. Di balik itu adalah sebuah angka biner 1 dan 0. Di mana tadi saya bilang komputer hanya mengenal 1 dan 0 tadi, atau yang disebut angka biner ini. Di mana nanti di dalam IP ini kita akan langsung memecahnya ya, karena kita sudah tahu di dalam IP versi 4 ya sebanyak 32 bit itu langsung akan kita pecah menjadi 4 oktet. Makanya saya mengenalkan di sini dengan kata oktet ya, yaitu 4 oktet di sini, di mana satu oktetnya adalah 8 bit. Teman-teman tidak perlu melihat dulu angkanya 1100 sekian ini didapat dari mana, nanti akan saya sampaikan. Di mana teman-teman fokus dulu pembagiannya, di mana di pembagian ini satu oktetnya ya itu adalah 8 bit. Artinya di sini ini mewakili satu oktet, yaitu berjumlah 8 bit. Di mana oktet kedua juga sama, oktet ketiga sama, dan oktet keempat sama. Sehingga ketika dijumlah di sini adalah totalnya 32 bit. Artinya kalau ada yang kurang berjumlah kurang dari 32 atau lebih dari 32, pasti jawabannya salah gitu ya, ketika seperti itu ya. Nah, yang ini dipisahkan dengan dot atau dipisahkan dengan titik ya formatnya. Kemudian di 32 itu tadi saya bilang ada porsi sebagai network prefix ya, dan sebagai host number tadi, atau saya singkat di sini menjadi dua bagian yang saya sebut dengan porsi network dan porsi hostnya. Ya nanti harus teman-teman nanti silahkan mau mendefinisikan apapun dengan porsi network dan porsi host ini dengan kata apapun silahkan, namun poinnya sama ya, yang penting harus poinnya sama, membagi menjadi dua bagian yang mana disebut dengan network dan host. Nah, perbandingan nanti porsi network dan host ini tergantung dari subnet mask yang dipakai. Makanya nanti ada subnet masknya yang pasti akan dimunculkan atau diberikan ketika untuk menentukan
porsi network dan porsi host. Karena kalau misalkan ada IP tidak ada subnet masknya, pasti tidak akan bisa menentukan porsi network dan hostnya, gitu ya. Nah, jadi itu yang harus diingat. Nah, lalu misalkan ini harusnya Pak kok tiba-tiba misalkan ini bisa jadi 24 network atau network bit atau 8 host bit, ini bagaimana? Ini mungkin harusnya ditambahi dengan /24 misalkan seperti itu. Kata-kata /24 ini tadi untuk mengidentifikasikan 24 network bit dan sisanya adalah sebagai 8, sehingga kalau dijumlah adalah 32 bit. Jadi gambarannya seperti itu. Ini yang harus kalian pahami dari awal ya, artinya dasarnya. Nah, kemudian ketika teman-teman sudah tahu mana oktet ya, kemudian terus ada porsi network, porsi host tadi. Nah, kemudian teman-teman akan belajar bagaimana bisa menentukan IP dirubah dalam bentuk yang tadi IP-nya dalam bentuk desimal dirubah menjadi dalam bentuk biner. Nah, caranya adalah dari teman-teman nanti bisa dengan menggunakan konversi ya. Yang pertama akan saya kenalkan konversi dari biner terlebih dahulu ya ke konversi dalam bentuk desimal. Artinya nanti kalau teman-teman misalkan menjumpai sebuah soal, ini nanti akan saya tampilkan terlebih dahulu ya di sini. Nah, menjumpai sebuah soal ada angka 1010 ya, 1010 seperti ini. Dimana ini pasti berjumlah 8 bit ya. Ya, di sini yang harus kalian ketahui, kembali lagi ke sebelumnya ini ya. Ya, ini ya, menjadi 8 bit ya. Berarti ini adalah satu buah oktet ya. Dimana nanti kalau ingin merubah dalam bentuk desimal, cara yang paling sederhana, atau nanti teman-teman bisa menggunakan cara apapun atau langkah apapun yang memang teman-teman sudah pernah kuasai atau sudah pernah pelajari, dengan mengkonversi bilangan biner ke desimal atau sebaliknya. Bila ada teknik yang mungkin lebih cepat atau teman-teman lebih bisa menguasai, itu silakan. Yang penting konsep dan jawabannya sama gitu. Nah, itu bisa Anda lakukan. Nah, kalau cara yang bisa dilakukan salah satunya adalah dengan membuat tabel bantu, menyediakan tabel bantu yaitu 2 pangkat n. Karena 2 pangkat n-nya tadi di sini adalah 8 ya, karena 8 bit tadi ya, 2 pangkat n-nya ini nanti di sini teman-teman bisa memanfaatkan dari 2 pangkat 0 sampai dengan 2 pangkat 7. Sehingga nanti teman-teman mempunyai tabel bantu di sini adalah 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 dan 1. Ini nilainya tetap ya. Nah, di sini tabel bantunya seperti itu. Nah, kemudian di atas ini adalah soalnya tadi ya. Sehingga nanti teman-teman bisa mengkalikan setiap dari bit-bitnya ini tadi ya, sehingga nanti disusun kemudian dijumlahkan. Sehingga untuk hasil dari 10101010 ini menjadi 170. Nah, ini untuk satu oktet. Ya, satu oktet. Makanya nanti teman-teman perhatikan bahwa kita belajar dengan konsep IP 4 oktet, teman-teman nanti akan menjumpai soal yang nanti berupa deret angka yang mungkin ya sepanjang 32 karakter ya, pasti ya, karena kita ngomong tentang IP. Nah, teman-teman tidak usah bingung ya bagaimana cara menyelesaikan kasus soal ini, yaitu nanti dengan membagi menjadi tiap 4 oktet ya. Satu oktetnya 8 bit. Nah, jadi nanti teman-teman silahkan ya dibuat untuk sebagai belajar ini ya, untuk nanti dirubah dalam bentuk ke desimal ya, karena ini dalam bentuk biner. Nah, sehingga nanti teman-teman sama dengan cara yang sebelumnya mengkalikan satu-satu dengan tabel bantunya tadi. Jangan lupa berarti ini yang dari mulai yang paling besar ya. Jadi 2 pangkat 7, 2 pangkat 6, 2 pangkat 5, 2 pangkat 4, 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, 2 pangkat 0 dan seterusnya sama. Ya, sehingga nanti ketika dijumlahkan hasilnya adalah 178 16 4.20. Jadi nanti kita punya hasil konversi dari angka ini dari biner ke desimal ini. Nah, dan juga sebaliknya, kalau sebaliknya nanti kita untuk soal dari berupa desimal ke biner, apakah bisa? Selalu pasti bisa kita hitung juga dengan menggunakan teknik tabel bantu yang sama, masih menyediakan tabel bantu. Namun kalau untuk desimal ke biner itu dengan menggunakan perbandingan. Contoh, kita nanti
ada diberikan soal 204 ya. Berarti kita ini baru membahas satu oktet ya, diberikan angka 204. Nanti 204 ini akan kita bandingkan dengan tabel bantu dari mulai tabel bantu dari 2 pangkat 7 ya. Dimana kita bandingkan 204 ini dengan 128 memiliki hasil lebih besar atau kurang dari. Bila lebih besar yang ditanyakan atau dari statement soalnya, berarti nanti akan menghasilkan value 1 karena di dalam binary itu hanya ada angka 1 dan 0 ya. Sehingga kalau lebih besar statement untuk yang ditanyakan, maka hasilnya adalah 1. Dan itu nanti hasilnya dari ya, hasil lebih besar tadi tetap akan dikurangi dengan tabel bantu tersebut sehingga menghasilkan statement untuk angka berikutnya 76 yang nanti akan dibawa ke tabel berikutnya. Dibandingkan sampai dengan cara yang tersebut sama, bila menemukan hasil kurang dari, berarti ini atau lebih dari sama dengan ya, maksudnya ya lebih dari sama dengan. Kalau kurang dari, ini adalah menghasilkan angka 0 ya, sehingga kalau menghasilkan angka 0 tidak dikurangi nih ya, tidak dikurangi, tetap menghasilkan nilai statement yang sama yang ditanyakan sampai menemukan lagi untuk tabel bantu bila menghasilkan statementnya yang ditanyakan lebih besar dari sama dengan ya. Nah, ini yang harus kalian ingat-ingat bahwa ketika statement yang dijumpai di sini sama perbandingannya, tadi kan karena di sini lebih besar sama dengan, nah ini tetap akan menghasilkan nilai 1, bukan 0 ya, lebih besar dari sama dengan, misalkan ini sama-sama ya, sama-sama dengan angkanya seperti menghasilkan nilai 1 dan jangan lupa dikurangkan ya, sehingga nanti ketika hasilnya sudah ya dibawa ke tabel bantu berikutnya sehingga menghasilkan seperti ini. Nah, nanti kalau dijabarkan berarti 204 menghasilkan 1100 1100 sehingga ini kita menemukan untuk satu oktet. Nah, nanti untuk soalnya kan berarti berjumlah 4 oktet ya, satu IP ya, berarti nanti Anda melakukan cara yang sama seperti ini untuk keempat oktet tersebut ya. Nah, ini salah satu opsi caranya. Nanti teman-teman bila ada cara yang lain dengan cara teknik yang sama, hasil yang sama, tekniknya benar, ya, silakan boleh ya. Nah, lalu pasti akan jadi pertanyaan, tadi belajar desimal ke biner atau biner ke desimal itu untuk apa sih Pak? Nah, untuk nantinya Anda bekal untuk menghitung ya, tadi ya menghitung salah satunya nanti masuk ke bagian network traffic ya, karena untuk masuk ke bagian network traffic nanti teman-teman harus kenal dengan angka biner ya, dan desimal untuk bisa mengubahnya ya. Sebagai contoh ya, ini saya kenalkan network traffic tadi yang sudah disampaikan merupakan angka yang mengindikasikan nanti ya sebagai yang mana nanti sebagai porsi network dan mana yang sebagai porsi host kan seperti itu ya. Nah, di sini yang harus kalian pahami adalah nantinya network traffic pasti akan selalu disertai dengan subnet masknya ya, atau trafficnya di sini adalah saya bisa sering sebut dengan slash ya, slash 24 atau slash 26 slash 25 ya, slash 24 slash 25 slash 26 slash 27 dan seterusnya. Nah, untuk IP net yang ada di dalam contoh soal ini ya, ini nantinya akan saya gunakan untuk sebagai contoh soal ya, untuk menentukan salah satunya ada subnet mask, ada nanti porsi sebagai networknya berapa, nanti ada hostnya berapa, dan broadcastnya berapa ya. Nah, kita awali ya. Contoh soal nanti ada angka IP 172.16.4.71/24. Saya menyebutnya tadi dengan slash ya. Nah, yang pertama kita harus lakukan adalah mengkonversi IP ini dulu dengan teknik berarti dari desimal ke biner. Ya, jadi nanti sehingga ditemukan angka binernya seperti ini ya, dengan cara yang tadi. Nah, kemudian karena kita melihat di sini sudah slash 24, teman-teman sudah pasti harus ingat ya bahwa ini adalah sebagai porsi bit network. Saya sebutnya di sini bit networknya, di mana bit networknya di sini berarti adalah sejumlah 24. Artinya teman-teman tidak perlu pusing atau tidak perlu bingung cara menentukannya, langsung Anda hitung, Anda tandai
di sini dengan 24 bit network. Nah, pasti sisanya adalah sejumlah 8. Kenapa kok berjumlah 8? Karena tadi ya maksimal kan 32. Artinya sehingga kalau kita sudah mempunyai ya 24 bit sebagai porsi 2 bit networknya ini, berarti sisanya adalah 8 untuk mencapai 32. Dan ini pasti adalah sebagai porsi bit hostnya 8 ini, dan ini nanti yang akan kita olah, kita rubah, kita otak-atik untuk menentukan tadi ya networknya berapa, hostnya berapa, dan broadcastnya berapa. Nah, dan kalau misalkan /26 ya berarti nanti sama, kita tandai sejumlah 26 di sini ya, berarti nanti porsinya lebih dari sini ya 26 ya. Nah, nanti berarti sisanya adalah 6 bit host. Nah, jadi teman-teman misalkan Pak ini misalkan ini 24 karena enak ya baginya, karena langsung ketika outlet. Kalau lebih dari itu misalkan 25 atau 26 atau mungkin kurang dari 24 misalkan 23, 22 dan seterusnya ya sama, tetap harus menandai itu sejumlah porsi prefixnya di sini, nanti kita sebut sebagai bit network. Nah, nanti berarti sisanya sampai dengan maksimal 32 itu adalah yang dianggap sebagai porsi bit hostnya, gitu ya. Jadi perlu diingat. Nah, ini untuk apa? Nah, ini kita akan menentukan yang pertama, yaitu untuk menentukan subnet masknya. Dimana karena tadi kita sudah memegang ya, tadi soalnya 172 saya masukkan ke sini 16.4.71.11.24. Nah, tadi karena kita sudah memegang ya mana yang sebagai porsi bit network dan porsi bit host, untuk menentukan subnet mask sederhananya adalah teman-teman ubah porsi bit networknya menjadi angka 1 ya, menjadi angka 1, dan mengubah porsi bit networknya, bit hostnya menjadi angka 0 untuk menentukan subnet masknya di sini ya. Jadi nanti teman-teman akan menemukan hasilnya ya, dengan sekian seperti ini menjadi subnet masknya 255 255 255. Nah, ini adalah teknik untuk mengubah dari tadi ya biner ke desimal lagi. Kalau tadi soalnya adalah yang di prefix pertama mengubah dari desimal ke biner, kalau di sini subnet masknya sudah ketemu di sini, diubah lagi dalam menjadi bentuk desimal, biner ke desimal. Nah, namun teman-teman bisa perlu ketahui cara mudahnya, karena subnet mask itu nilai yang angka yang biasanya sudah urut ya tetapan, makanya ada yang dikenal dengan nama tabel subnet ya. Teman-teman nanti untuk perhitungannya bisa sedikit terbantu karena sudah sering melakukannya atau sudah sering menghitungnya bila teman-teman sudah mengetahui konsepnya. Yaitu kalau misalkan di sini teman-teman ketahui di dalam satu buah oktet berarti kan maksimal di sini Anda teman-teman ketahui di sini pasti berjumlah 1111 sehingga ada 8 bit di sini. Itu pasti memiliki nilai maksimal adalah 255. Kalau di sini 0 semua pasti memiliki nilai pasti kalau kita konversikan 0. Sehingga teman-teman bisa menulis langsung ya, bahkan mungkin bisa tanpa menghitung. Kalau sudah sering menjumpai seperti ini berarti 255 255 255 0, sehingga untuk /24 subnet masknya adalah 255 255 255 0. Jadi kalau misalkan tadi ya ada soal nanti di sini ya, soal misalkan 272.16.4 ya titik 0 ya tadi ya. 71 ya /24 nah, ya. Sehingga /24 ini tadi kita sudah ketemu ya. Subnet masknya 255.255.0 tadi ya teman-teman. Ini ya sudah mengantongi untuk jawaban tadi di sini dengan cara tadi tekniknya seperti itu ya. Oke, nah itu seperti itu. Nah, kalau yang /26 ya berarti tekniknya sama, mengubah semua angka 1 pada porsi bit networknya dan mengubah angka di sini ya tadi kan teman-teman sudah mengantongi ya. Nah, ini ya dirubah semua menjadi 0 untuk bit hostnya, di sini dirubah semua menjadi 1 ya untuk menentukan pada bit networknya untuk menentukan subnet masknya ya. Jadi teman-teman sudah ketahui, oh berarti teman-teman akan menghasilkan di sini karena ini sama maksimal satu oktet masih sama maksimal 1 semua di sini, sehingga menghasilkan 255 255 255
ya. Nah, tinggal yang terakhir. Nah, yang terakhir berarti kan di sini akan menjumpai seperti ini. Nah, ini berarti tinggal dikonversikan aja. Sehingga nanti teman-teman cukup menghitung pada oktet keempat saja untuk misalkan menjumpai kasus yang seperti ini. Ya, misalkan di slash 26, 25 ya. Berarti kan fokusnya pada di sini. Kalau di bawah 24 atau slash di bawah slash 24 misalkan slash 23, artinya kan sehingga di sini porsinya bidro semua nih dari mulai sini sampai ke sini ya, berarti nanti menghitung sedikit di dalam oktet ketiga dan oktet keempat untuk menentukan subnet masnya, karena di sini kan jelas 255, di sini 255 seperti itu ya. Jadi itu untuk subnet mas, teman-teman sudah bisa menghitung subnet mas ya. Nah, sehingga kesimpulannya di sini kalau tadi teman-teman bisa lihat bahwa di dalam subnet mas ini kalau kita ketahui itu kalau kita biasanya sudah mengenal dengan ada tetapannya ya. Baru kalau yang khusus kayak misalkan di kita sering jumpai ya, kayak 0 tadi menghasilkan 0 semua. Nah, kalau di sini angkanya 1 ya, berarti ini slash 25, yaitu pasti di sini 128 ya, ini berarti slash 25. Nanti yang di sini 11 ya, 000 semua, berarti kan ini berarti slash 26, berarti nanti di sini 192. Jadi nanti teman-teman akan menulisnya ya sama tadi seperti ini di mana di subnet mas ini ya, baik 128 atau 192 ya, sesuai dengan misalkan ya, berarti kalau di sini 125 ya berarti di sini 128, kalau di sini nanti 126 berarti di sini 192. Nah, tadi didapat dengan cara tadi ya, seperti itu ya. Nah, jadi maksimal di sini ya semuanya 1 sehingga kita lihat maksimalnya 255, sehingga kalau kita menjumpai dalam satu buah oktet itu tidak mungkin ada angka 256 ya. Itu yang perlu teman-teman ya, kadang masih ada dijumpai yang menulis ada angka 256, itu tidak ada itu ya. Nah, itu yang harus diingat-ingat ya. Itu untuk subnet mas ya, sehingga teman-teman sudah tahu itu. Nah, yang terakhir nanti teman-teman semua selain menentukan subnet mask dari network traffic tadi juga digunakan untuk menentukan network, menentukan host, menentukan broadcast, sama menjawab dengan pertanyaan ini tadi ya, masih ada network, host, dan broadcast. Caranya bagaimana ya, sebelum nanti teman-teman menghitung untuk pegangan saja bahwa nanti network itu akan selalu bernilai genap, bukan bernilai 0 ya, tapi bernilai genap. Dan untuk broadcast itu selalu bernilai ganjil ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat itu. Nah, tadi fungsinya sudah dijelaskan pada tadi konsep dasar materi IP address sebelumnya tadi ya. Nah, bagaimana caranya? Kita contohkan misalkan di sini ada IP 172.16.4.71, bahwa tadi kalau 4.71 tadi slash 24 tadi di sini ya. Nah, ini tadi subnet masnya udah ketemu ya. Di sini tiba-tiba teman-teman tidak perlu panik dulu untuk melihat loh ada jawaban ini ya. Itu bagaimana caranya menghitung. Nah, kita anggap aja tulis dulu aja untuk menjelaskan maksudnya dulu ya di sini. Bahwa di sini menghasilkan 172.16.4 titik ya 7 networknya ya, sorry ya, 0. Nah, nanti hostnya saya kosongi dulu. Nah, untuk broadcastnya di sini temui 172.16.4.255. Nah, berarti yang akan ditanyakan berarti hostnya berapa gitu kan. Nah, hostnya pasti adalah rentang antara setelah network dan sebelum broadcast. Nah, itu yang harus diingat. Jadi kalau nanti teman-teman sudah menemukan network dan broadcast, teman-teman nanti tidak perlu panik atau bingung caranya menentukan, karena tidak perlu dihitung ya. Pasti sudah bisa menentukan sekaligus hostnya dari 172.16.4.1, karena setelah 4.0 adalah 4.1 berarti adalah host yang adalah dimulai dari ini. Nah, ini bisa ditulis seperti ini atau bisa ditulis sampai dengan 172 ya, agak kecilin biar. Nah, 172
titik 16 ya, titik 4 titik 254. Nah, jadi kalau teman-teman lihat 254 ini kan berarti sebelum IP dari broadcast ini 255. Nah, jadi tadi saya bilang porsi network itu sudah tidak boleh digunakan untuk porsi host. Artinya si network ini pasti sudah ada peran fungsinya tadi ya untuk identifikasi tadi di sebuah jaringan. Kalau si broadcast tadi dia nanti yang bertugas untuk mengirim pesan ke semua host di dalam jaringan tersebut. Ya, artinya sudah tidak boleh digunakan ya. Jadi nanti bisa dicek ya, dicoba kalau misalkan penasaran ya, nanti memasukkan alamat IP, porsi network sama porsi broadcast dimasukkan ke sebagai host itu pasti tidak akan bisa atau nanti akan timbul error ya seperti itu. Nah, kalau host di sini kita masukkan, nah inilah yang akan kita gunakan. Nah, jadi kalau misalkan di satu buah perusahaan atau di sebuah instansi kesehatan, puskesmas ya, misalkan seperti itu di klinik ya, menggunakan konsep sebuah jaringan, misalkan ada sejumlah ruangan dengan membutuhkan jumlah tadi yang misalkan besar dengan menampung segini banyaknya ya di angka 200 ya 200-an ya, berarti nanti kalau mau mendekati ya menggunakan ini tadi 254 ini atau /24 ini, sehingga nanti masih ada sisa sedikit berarti bisa digunakan semua kayak gitu ya. Itu untuk porsinya, cara menghitungnya ya, menentukannya untuk hostnya dulu. Nah, lalu bagaimana untuk bisa menentukan ini ya? Caranya nanti adalah nanti kita seperti biasa tadi menentukan network trafficnya dulu, mana yang sebagai porsi bit host, mana yang sebagai porsi bit network ya. Nah, jadi dengan masih soal yang sama ya di sini. Nah, teman-teman karena sudah megang semua konversinya, teman-teman harus nanti pahami ya. Tadi ini nggak perlu ditanyakan lagi bagaimana caranya mengkonversikannya ya. Nah, untuk menentukan network ya dan broadcast ya, karena porsi host pasti kan setelah network dan sebelum broadcast ya. Nah, teman-teman nanti bisa pastikan ya, bisa melihat bahwa nanti untuk menentukan porsi network, ubah semua porsi bit hostnya atau host bitnya di set menjadi 0. Jadi artinya nanti untuk porsi, karena ini kan tadi porsi network yang berwarna merah, abaikan saja. Artinya ini sudah tidak akan diotak-atik lagi. Ya, berarti yang porsi bit host yang akan kita otak-atik menjadi 0 semua. Jadi kalau kita lihat dengan angka ini tadi seperti ini, dirubah menjadi 0 semua. Nah, kemudian untuk menentukan broadcast, ubah menjadi angka 1 semua. Ya, ubah menjadi angka 1 semua. Sehingga nanti teman-teman menjumpai hasilnya nanti bisa dilihat, oh berarti dengan network tadi ini masih sama dan ternyata ini 0 semua, ya pasti hasilnya 0. Dan nanti kalau di sini kebetulan angkanya 1 semua, oh berarti kita sudah tahu hasilnya adalah 255. Ini adalah teknik dari angka biner ke desimal ya, untuk mengkonversikan lagi. Jadi makanya saya berikan panas ini nanti dikonversikan lagi, dikembalikan lagi dalam bentuk desimal. Nah, sehingga nanti kita ketahui. Nah, kadang soalnya nanti juga bisa berupa nanti ditanya, nah IP ini termasuk dalam IP apa? Apakah sebagai IP network, apakah sebagai IP host, atau sebagai IP broadcast ya. Nah, sehingga teman-teman sudah bisa menjawab ya pada soal ini ketika kita sudah menghitung, oh ternyata 71 adalah di dalam rentang antara 172.16.4.1 sampai 254 254 maaf. Nah, itu berarti adalah masuk dalam kategori IP host. Nah, sehingga di sini juga sudah terjawab bahwa di sini adalah sebagai IP porsi host di sini ya, host address ya. Jadi begitu teman-teman ya untuk penjelasannya. Nah, kalau contoh soal lagi ya, misalkan kita menjumpai kasus soal yang kedua, bagaimana kalau tidak /24 atau /25? Sama tekniknya, tidak ada yang berbeda. Artinya kita tidak perlu mengotak-atik pada porsi bit networknya. Ya, kita lihat di sini berarti porsi bit networknya sudah kita kunci. Ya, jadi nanti porsi bit hostnya yang akan kita rubah. Mau menentukan apa? Menentukan network. Kita ubah menjadi 0 semua kalau mau menentukan network. Kalau mau menentukan broadcast berarti kita tinggal rubah semua menjadi angka 1. Sehingga teman-teman bisa menjumpai, oh ketika kita konversikan balik yang
oktet keempat di sini masih menghasilkan 0, namun yang broadcast menghasilkan 127 karena konversi dari 0 1 1 1 1 1 seperti itu ya. Nah, dan perlu diingat ya, tadi saya bilang network itu selalu bernilai genap. Nah, kita cocokkan. Nah, ini network ini bernilai genap ya, belakangnya bernilai genap. Kalau broadcast bernilai ganjil. Jadi kita lihat di sini broadcast. Nah, ini untuk mengindikasikan aja kalau misalkan besok kita menghitung atau menentukan alokasi IP, ternyata network yang kita jumpai tidak bernilai genap ya, berarti harus dicek lagi perhitungannya. Nah, atau mungkin seperti itu ya, belum tentu ketika harusnya hasilnya genap pun belum tentu sudah pasti 100% benar, belum, tapi setidaknya kita sudah mengurangi kesalahan kita ya untuk porsi menentukan porsi ini networknya dan menentukan broadcastnya. Nah, nanti kalau ditanya pada slash 25 karena kita tadi sudah ketemu ya slash 25, tadi kalau di sini berarti kita hapus ya. Nah, kita hapus ya, kita hapus. Tadi di sini kalau tadi slash 25 ketemunya 255 255 25 128. Nah, cuman kalau di sini tadi 127 ya. Nah, berarti teman-teman kalau menentukan hostnya berapa sampai berapa harus tahu ya setelah porsi network ya, setelah IP network dan sebelum IP broadcast. Jadi kalau kita tulis ya 172.16.4.1 ya sampai dengan jadi 172.16.4.126. Nah, sehingga teman-teman semua lihat, oh berarti di sini saya mempunyai IP sebanyak 126 IP yang bisa saya gunakan. Untuk 0 dan 127 tidak bisa digunakan, yang sudah punya tugas peran fungsinya masing-masing ya. Dan subnet masknya ini yang kita sudah ketemukan. Nah, ini semua kuncinya tadi dari network prefixnya ya. Tadi prefixnya berapa ya untuk menentukannya. Nah, begitu untuk slash 26 pun dengan teknik yang sama. Nanti bisa teman-teman ulas lagi, baca lagi, dan syukur-syukur nanti teman-teman bisa dicoba ya dengan contoh kasus soal-soal yang ada ya. Nah, nanti teman-teman ini bisa dikerjakan kuis ya, dan ada latihan evaluasinya, nanti bisa dikerjakan dan diserahkan atau dikumpulkan atau dibahas oleh masing-masing dosen pengampunya. Nah, untuk materi dari IP address sampai di sini, nanti bila ada pertanyaan silakan ditanyakan ya pada dosen pengampu masing-masing, dan atau diberikan di kolom komentar, nanti bisa memberikan tanya jawab. Nah, untuk materi IP address ini saya akhiri. Terima kasih.